Bagaimana sejarah berdirinya Kusala Mitra, Bante? Sejarah berdirinya Pesastrian Kusala Mitra atau sering disebut Kusala Mitra itu tidak lepas dari keprihatinan seorang pemuda waktu itu yang merasa betapa mahalnya merasakan pendidikan. Seorang pemuda ini dan sekarang sering disebut beliau adalah Bante Sasana Bodhi Mahatera. Ini yang menjadi penggagas utama berdirinya anak asuh, ya. Seorang biku yang peduli terhadap pendidikan, yang merasa prihatin dan berpikir bahwa jangan sampai ada generasi mendatang yang merasakan betapa mahal, betapa susahnya untuk belajar atau sekolah. Maka Bante Sasana Bodhi mendirikan anak asuh Bante Bodhi waktu itu. Dan waktu itu setelah sekitar tahun 2009-2010 saya baru masuk dan kita berpikir bahwa ketika kita ingin berkembang besar tidak mungkin pergerakan ini hanya dikatakan anak asuh Bante Bodhi. Maka pelan-pelan kita memberikan nama Kusala Mitra. Waktu itu menjadi anak asuh Kusala Mitra. Jadi sejarah awal adalah di mana seorang biku merasakan peduli terhadap pendidikan dan merasa betapa mahalnya pendidikan bagi orang yang tidak mempunyai materi dan pengen sekolah. Maka pendidikan, kita rasa bahwa pendidikan itu tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tanggung jawab orang tua, namun pendidikan itu tanggung jawab kita bersama antara orang tua, masyarakat, ya, umat Buddha, dan wihara. Maka disinilah awal kita bentuk atau kita kumandangkan sebagai pesantren Buddhis yang berharap terus akan berkembang. Lalu Bante, apakah tujuan dari Kusala Mitra? Tujuan dari Kusala Mitra atau yang sering kita sebut pesantren Kusala Mitra tidak lain, tidak bukan ingin ikut andil di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin mewariskan pada generasi yang muda untuk memiliki pengetahuan maupun skill yang mampu mengangkat kehidupan yang akan datang yang lebih baik. Tidak cukup dengan pengetahuan saja, namun Kusala Mitra ingin memberikan nuansa baru, yaitu pengetahuan dan didampingi dengan skill yang kuat, sehingga tujuannya adalah memanusiakan manusia. Di samping itu, sebagai keluarga Buddhis, bagaimana kita menguatkan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi di dalam Kusala Mitra selain belajar pengetahuan umum, namun Dhamma juga dipelajari sehingga kita makin kuat. Anak-anak muda tidak berkecil hati bahwa agama Buddha minoritas, namun juga memiliki potensi yang kuat dengan pengetahuan dan skill untuk bersama-sama membangun kehidupan bangsa yang lebih maju. Kenapa Kusala Mitra sebagai pesastrian Buddhis dan homeschooling? Seera dengan perkembangan
Kusala Mitra, waktu terus naik, waktu terus maju. Kalau dulu pesantren atau Kusala Mitra itu hanya menampung anak asuh untuk belajar di luar, di sekolah negeri, SMK, SMA umum, ya. Namun kita berniat dari 2 tahun yang lalu karena semakin maju, kita berkeinginan bahwa Kusala Mitra ingin menjadikan suasana baru untuk di dunia pendidikan. Maka Kusala Mitra membuat homeschooling Kusala Mitra. Ya, itu kenapa? Ya, karena pengen memadukan pendidikan, ya, yang ada di pendidikan umum dan pendidikan pesantren. Nah, pendidikan pesantren itu tidak hanya pengetahuan tentang agama atau keagamaan, namun pendidikan pesantren yang di Kusala Mitra menitik beratkan bagaimana anak itu mendapatkan skill-skill yang baru, sehingga potensi diri dari setiap siswa, setiap sastri itu dapat muncul dan tumbuh, sehingga kemudian hari makin dewasa anak sastri atau pasastrian atau siswa bisa memiliki jiwa optimis di dalam menapaki kehidupan yang lebih baik. Jadi tidak hanya belajar di pesastrian atau Kusala Mitra itu hanya pengetahuan saja, namun setidaknya melalui homeschooling dan pasastrian, ya, itu setiap anak dapat menemukan kelebihan, karena jelas setiap anak itu mempunyai kelebihan. Tidak ada anak yang tidak mempunyai kelebihan, dan tugas kita yaitu untuk mendorong menemukan kelebihan dari setiap siswa. Lalu bagaimana tentang pembiayaan dari kehidupan pasastrian Kusala Mitra ini, Bante? Ya, awal mula pembiayaan dari pesantren Kusala Mitra tentunya yang berada di pasastrian ini kebanyakan waktu itu adalah dari keluarga yang kurang beruntung. Namun Bante yakin bahwa ketika ada niat baik, ya, semua hal dapat kita atasi bersama untuk memberikan pendidikan, ya. Selama ini masih tergantung dari donasi umat Buddha, dari pemerintah ikut mendukung dari Kusala Mitra untuk pembiayaan kehidupan di dalam kehidupan pesantren. Namun kita pun juga bercita-cita ke depan pergerakan pendidikan harus bisa mandiri, yaitu dengan membudidayakan, memaksimalkan peserta didik atau sastri untuk mengeluarkan karya-karyanya, sehingga mereka tidak hanya memiliki potensi namun memiliki kebanggaan bahwa bisa untuk berkontribusi di dalam pendidikan. Lalu Bante, program apa saja yang dikerjakan di dalam pasastrian Buddhis Kusala Mitra ini? Program yang telah dikerjakan yaitu di samping pendidikan pasastrian, ya, pendidikan keagamaan, ya, seperti Papa Jasa Manera, Bina Widya, ada program les-les yang baru seperti menari, belajar kerawitan, bercocok tanam, dan ada membatik, yaitu kalau di sini di Kusala Mitra yang sering disebut batik tulis, namun kita mempunyai hal yang berbeda di dalam batik ini, yaitu dengan menggunakan literasi Jawa sebagai upaya kita untuk mengenalkan bahwa
pendidikan aksara Jawa itu sangat penting bagi anak-anak, juga sebagai upaya mempertahankan kebudayaan yang ada. Sudah berapa siswa yang telah lulus dari Pasastrian Kusala Mitra ini, Bante? Wah, kalau sudah berapa banyak yang telah kita support, kita bantu di dalam pendidikan di Pasastrian Kusala Mitra ini, kalau dihitung ya kurang lebih sekitar 75 sarjana sudah ada, dan semua itu ya tidak ada ikatan ibaratnya setelah lulus harus mengabdi di wihara Jina Dharma Strada atau harus mengabdi, enggak. Namun setelah lulus belajar, ada yang di belajar umum ya, seperti di UNY, ada di Universitas Sarjana Wiyata di Yogyakarta, ada yang di Ilmu Agama Buddha di Semaratungga ya, dan yang lain, semuanya langsung bisa bekerja, mengaplikasikan ilmunya ya, di berbagai wilayah. Ada yang di Medan, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Batam ya, Jakarta dan sebagainya, dan ada pula yang sudah menjadi pegawai negeri sipil. Apa dan bagaimana harapan ke depan untuk Kusala Mitra ini, Bante? Kalau harapan kita di dalam Kusala Mitra, kita berharap Kusala Mitra tetap bisa berdiri, berkembang, dan syukur-syukur ya umat Buddha di berbagai wilayah ikut peduli terhadap pendidikan, ya bisa mendirikan pesastrian kecil di daerahnya, dan kita berharap anak-anak asuh ya yang sudah berkarya, sudah menjadi sarjana, tidak hanya bingung mencari pekerjaan, namun bisa mengasuh ya anak-anak yang di desa, bisa mempraktekkan skill yang didapat untuk kemajuan masyarakat setempat, seperti membatik atau menari dan atau kerawitan, bisa disebarkan di daerah-daerah ya tempat tinggalnya, sehingga budaya ya, bangsa tetap lestari. Jadi anak-anak kita, anak-anak Kusala Mitra juga ikut andil di dalam mempertahankan kebudayaan bangsa, dan kita bersama-sama maju di dalam keragaman bangsa kita maju dengan memiliki moral yang baik, pengetahuan yang baik, dan wawasan yang cukup.